Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, asatidz wal asatidah, teman-teman santri dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang haid ini membaca yasin dan tahlil atau ikut dalam majelis yasinan dan tahlilan. Yang ini biasanya dilakukan oleh jamaah Nahdlatul Ulama. Jamaah Nahdlatul Ulama yang biasanya melakukan acara yasin dan tahlil ini bagaimana jika diikuti oleh perempuan? Ya, bolehkah perempuan yang sedang haid ini ikut majelis yasinan dan tahlilan? Ya, bolehkah termasuk membacanya, atau kira-kira boleh atau tidak saat memimpin acara yasin dan tahlil sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan tidak suci atau sedang dalam haid? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Apakah memang hukumnya boleh secara mutlak? Apakah boleh bersyarat? Ataukah ada hukum lain tentang bagaimana perempuan dalam kondisi haid dalam tinjauan syariat Islam ketika dia mengikuti yasin dan tahlil? Tentunya ikut yasin dan tahlilan ini dalam keadaan membaca, atau mungkin dia juga mengirimkan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah atau bacaan-bacaan surat pendek atau bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal atau kepada arwah sedangkan dalam keadaan haid orang tersebut atau perempuan tersebut. Nah, ini bagaimana tinjauan syariat. Ini tentang bagaimana hukum wanita yang dalam keadaan haid dia ikut dalam acara yasinan dan tahlilan atau majelis zikir misalnya. Ini ada dalam kitab I'anatul Thalibin ya. Dalam kitab I'anatul Thalibin ini dijelaskan tentang hukum bagaimana perempuan haid ini ikut majelis yasinan dan tahlilan atau majelis zikir, atau termasuk mengirim bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, kepada arwah. Nah, ini penjelasannya dalam kitab I'anatul Thalibin. Apabila ada tujuan berzikir saja, atau berdoa, atau ngalap berkah, atau menjaga hafalan, atau tanpa tujuan apapun, selama tidak berniat membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran bagi perempuan haid tidak diharamkan. Nah, ini keterangannya. Jadi ketika perempuan dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, ini dengan dia membaca Al-Quran namun dengan niat bukan membaca Al-Quran ya. Jadi niatnya tidak semata-mata membaca Al-Quran, tapi niatnya ini adalah dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau juga niatnya dalam rangka untuk berdoa ya. Juga niatnya ngalap berkah atau ngalap barokah, mengharap keberkahan dari bacaan Al-Quran, atau juga menjaga hafalan bagi para hafizah ya. Karena kita tahu kalau hafizah ini dalam keadaan haid kemudian dia terlalu lama tidak mengulangi hafalan, tentu dikhawatirkan nanti hafalannya akan hilang. Maka harus continue atau terus menerus istiqomah untuk mengulang hafalan. Atau tidak ada tujuan apapun selain tidak diniatkan dalam rangka membaca Al-Quran, maka ternyata di sini
hukumnya adalah boleh. Jadi tidak bisa dikatakan haram jika memang niatnya bukan dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Ada niat yang lain, atau memang tanpa dia diniatkan. Artinya ini berarti hukumnya boleh. Ya, tidak diniatkan tapi diniatkan bukan juga untuk membaca Al-Quran. Niatnya berbeda, yaitu niatnya dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, kemudian mengalami barokah ayat Al-Quran, kemudian juga dalam rangka membacakan doa, di antaranya yaitu termasuk hafizah. Ya, hafizah ini tentunya dia sebagai seorang perempuan akan rutin dalam setiap bulannya ini tidak suci. Maka kalau meninggalkan menderesnya atau mengulang hafalan atau murojaah terlalu lama, maka nanti bisa hilang hafalannya. Maka di sini sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin, ini hukumnya adalah boleh, tidak diharamkan. Tapi kalau dia niatnya membaca Al-Quran, ingin dapat pahala membaca Al-Quran, maka di sini hukumnya dilarang atau haram. Karena ketika dijumpai suatu qarinah, maka yang dibacanya itu bukanlah Al-Quran, kecuali jika memang dia sengaja berniat membaca Al-Quran, walaupun bacaan itu sesungguhnya adalah bagian dari Al-Quran, semisal surat Al-Ikhlas. Ya, jadi keterangannya di sini bahwasanya seseorang yang sedang haid, bagi wanita haid ini diperbolehkan baca Al-Quran selama tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi diniatkan adalah dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah, termasuk bagi hafizah yaitu dalam rangka untuk deres, murojaah, menjaga hafalan Al-Quran. Ya, nah ini penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa pahami tentang penjelasan para ulama ini. Ya, jadi dalam kitab I'anatul Talibin ini tidak bisa serta-merta langsung kemudian otomatis dihukumi sebagai haram. Jadi yang paling penting, paling pokok di sini, paling sentral adalah tentang niatnya. Jadi dengan adanya niat yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, ini betapa pentingnya niat dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Islam. Siapa saja yang salah niat atau ketika mengawali kebaikan tidak diniatkan mengharap ridha Allah, maka tentu segala amalnya akan terbuang sia-sia, tidak mendapatkan kemanfaatan, tidak akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi para ibu-ibu atau mbak-mbak yang dalam keadaan haid misalnya, ini memimpin yasin dan tahlil, atau dia tidak memimpin, dia ikut wirid atau merapal atau berzikir dengan ayat Al-Quran yang dibacakan saat yasinan dan tahlilan, tidak hanya sekedar niat membaca Al-Quran untuk mengharap pahala, maka di sini hukumnya adalah boleh. Ya, jadi tidak se-ekstrim sebagaimana yang dipikirkan bagi setiap perempuan yang haid kemudian otomatis dipahami langsung otomatis hukumnya haram. Jadi di sini yang paling penting adalah tentang bagaimana niatnya. Kalau niatnya ini dalam rangka zikir, menjaga hafalan Al-Quran, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kemudian dia tidak diniatkan berzikir, tapi sementara niatnya adalah membaca Al-Quran, maka ini hukumnya adalah haram. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menghilangkan segala keraguan sehingga semakin mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala hilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.